welcome back di video part 2. Jadi kalau teman-teman udah nonton video sebelumnya di situ aku udah jelasin tentang seleksi pasca sarjana di Universitas Brawijaya. Tapi cuma beberapa poin pertama. Nah, untuk poin-poin selanjutnya akan aku bahas di video yang ini. Sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan turn on notification biar kamu gak ketinggalan informasi terbaru dari video-videoku selanjutnya. Nah, jadi teman-temanku itu akhirnya karena dulu belum melengkapi sertifikat TOEFL, di semester 4 sambil penelitian, sambil nyusun laporan tesis, sambil les TOEFL. Bayangkan sesibuk apa ya. Sayangnya waktu itu tuh TOEFL prediction sekali nilainya nggak sampai 400. Ulang lagi 2-3 kali sampai akhirnya udah memenuhi nih di atas 500. Baru tes TOEFL ITP yang beneran. Cuma ya artinya biayanya dikeluarkan lebih banyak, dan kalau misalnya emang bisa bagi waktu ya nggak apa-apa. Cuma masalahnya beberapa nggak bisa bagi waktu. Jadi akhirnya molor. Selesainya nggak 4 semester, ada yang sampai 5 semester, ada yang sampai 6 semester. Nah, jadi kenapa aku bilang lebih baik kedua sertifikat ini dilengkapi seawal mungkin biar nggak memberatkan kita sendiri saat nanti penelitian tesis. Pertanyaan yang ketiga adalah ada wawancara atau enggak. Nah, jadi kalau untuk wawancara, aku lihat di website resminya, untuk pasca sarjana yang S3 itu ada wawancaranya. Untuk yang S2 ada atau enggak, mengacu sama pengalamanku di tahun 2017, jurusan teknologi hasil pertanian, itu nggak ada wawancaranya. Aku nggak ngerti kenapa nggak ada wawancara, karena mungkin masih baru kali ya, peminatnya masih dikit waktu itu. Jadi di tahun sebelumnya cuma ada 1 kelas karena peminatnya dikit banget emang. Nah, di tahunku peminatnya lumayan banyak sampai ada 2 kelas. Tahun selanjutnya aku nggak tahu apa mungkin karena peminatnya terlalu banyak akhirnya dibuat seleksi wawancara gitu atau seperti apa. Cuma kalau teman-teman pengen tahu ada wawancara atau enggak, bisa lihat di website resminya selmaub.ac.id. Nah, aku lihat di Selma UB itu informasinya lengkap banget. Di situ apa aja berkas yang harus dilengkapi, persyaratannya kamu dari background apa aja, terus udah itu tahapan seleksinya apa aja, kapan, biayanya berapa, dan di mana, itu informasi lengkap. Pertanyaan yang selanjutnya, kalau untuk seleksi apakah bisa online atau harus datang ke Universitas Brawijaya, mengacu sama aku tahun 2017, teman-temanku yang dari luar Jawa, seleksinya langsung datang ke UB. Jadi ada tes tulis, itu dilaksanakan di gedung kuliah S2 FTP UB, datang. Jadi berkasnya ada beberapa yang dikirim online dulu, yang penting udah terdaftar gitu ya, baru berkas yang aslinya itu dibawa di hari tes. Jadi bawa berkas yang asli sekaligus tes tulis. Nah, kalau sekarang nggak tahu, mungkin ada fasilitas bisa online kali ya. Dulu selama pandemi ya pelaksanaannya semua secara online. Nah, sekarang sudah masa pasca pandemi gitu ya, mungkin kembali ke offline lagi. Tapi teman-teman kalau pengen tahu informasi terbaru bisa buka di websitenya selma.ub.ac.id. Itu tuh informasinya update. Jadi selalu diupdate sih kalau aku lihat. Jadi lihat informasi yang terbaru, dan kalau misalnya informasinya di situ kurang lengkap, ada juga bagian kontak personnya. Jadi bisa tanya langsung ke bagian kontak person. Kenapa? Karena aku bukan staff maupun petugas atau panitia seleksi pasca sarjana. Di sini aku cuma sharing berdasarkan informasi dan pengalamanku seleksi S2. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu kalau S2 double degree, apakah dari awal kita daftar double degree? Jawabannya adalah tidak. Jadi untuk seleksinya dari awal sama aja. Kuliahnya juga sama aja, semester 1 sama semester 2 sama. Nah, kemudian di akhir semester 2 baru ditanya. Bukan di akhir semester 2 sih, di akhir semester 1 nih. Ada tawaran mau double degree atau enggak. Untuk double degree-nya kerjasama sama kampus apa, jurusan apa, di mana. Jadi kalau di tahunku 2017 kerjasama sama Pingtung National University di Taiwan. Itu ditawarin dari akhir semester 1. Kalau misalnya mau ikut double degree, untuk double degree-nya S2 FTP UB, THP UB itu cuma bisa ke Pingtung National University, ambil minatnya yang bioteknologi. Tapi tahun-tahun sekarang bisa kok pengolahan pangan, nutrisi pangan, itu jadi lebih luas. Karena dulu pilihannya cuma bioteknologi, jadi penelitiannya cuma bisa di bidang bioteknologi aja. Nah, karena itu ditawarin dari akhir semester 1. Kalau misalnya berminat untuk ikut double degree, ya berarti di semester 2 harus ngambil mata kuliah yang minat bioteknologi. Jadi teman-temanku yang double degree itu di semester 2 kelasnya udah misah sendiri. Karena ya emang mereka ngambil bioteknologi, sementara waktu itu aku ngambil minatnya nutrisi pangan. Jadi kelasnya udah beda. Nah, cuma per tahun 2018 kayaknya 1 tahun setelahku atau 2 tahun setelahku itu malah justru semua bidang bisa. Jadi ada yang bikin beras analog. Kalau beras analog kan pengolahan pangan ya.
Nah, itu bisa kuliahnya di Pingtung National University. Jadi double degree-nya sampai tahun ini masih sama Pingtung National University di Taiwan. Cuma bidangnya nggak harus bioteknologi aja. Teman-temanku dulu yang bioteknologi harusnya ya semester 3 sama 4 penelitian kan 1 tahun tuh. Di akhir semester 4 balik ke Indonesia harusnya kan. Cuma emang penelitiannya lumayan panjang, jadi peralatannya itu nggak ada di Indonesia, jadi sekitar 4-5 bulanan kalau nggak salah ya, aku diceritain 4-5 bulanan itu masih pengenalan lab, jadi nyoba pakai alatnya dan lain sebagainya. Terus udah itu, setelah itu baru mulai penelitian, jadi lumayan lama di persiapan itunya. Jadi rata-rata mereka 1,5 tahun sampai 2 tahun lah di sana. Jadi dulu aku masuk 2017, 2019 udah lulus nih, karena kan aku 2 tahun pas nih, 4 semester. Karena penelitiannya di Indonesia kan. Nah, teman-temanku yang double degree itu harusnya 2019 juga selesai. Cuma rata-rata 2020 baru selesai. Jadi pas pandemi gitu baru pulang ke Indonesia. Karena ya penelitiannya lumayan lama. Ya jadi resikonya untuk yang double degree penelitiannya lumayan lama. Kenapa? Karena pertama penelitiannya waktu di tahunku itu bioteknologi. Nah, kalau bioteknologi ini emang bidangnya jauh lebih berat menurutku pribadi ya. Lebih berat dibandingkan sama yang nutrisi pangan. Jadi dulu S1 kan aku ngambil bioteknologi karena aku tahu aku nggak bisa dan kayak wah ini capek banget pasti penelitiannya dan aku tidak sabar. Jadi akhirnya aku mikir ngambil nutrisi pangan aja deh yang lebih terlihat lah produknya kayak gimana gitu. Kalau bioteknologi kan kayak nggak kelihatan ya, lebih kayak penelitiannya deskriptif gitu. Dan aku kayak udah aku nggak mau lagi nih yang kayak gini, udah dulu cukup di S1 aja penelitian kayak gitu, S2-nya ngambil nutrisi pangan. Nah, tapi teman-teman yang berminat bioteknologi ya bisa aja, cuma penelitiannya agak lama ya, aku kasih tahu dari sekarang nih. Tapi yang per tahun 2018-2019 itu udah ada yang penelitian teknologi pengolahan pangan. 1 tahun mereka penelitian di sana, balik ke Indonesia bisa kok. Jadi ada adik tingkatku yang penelitian pakai beras analog, 1 tahun penelitian, jadi balik ke Indonesia tepat waktu lulusnya. Pertanyaan yang selanjutnya adalah ada kelas internasional atau enggak? Jawabannya adalah sampai saat ini belum ada kelas internasional. Tapi kalau teman-teman pengen punya pengalaman internasional, yang pertama yang teman-teman bisa lakukan yaitu ikut program double degree. Ini ada di S2. Jadi FTP UB ini terutama udah lama banget melakukan kerjasama double degree. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir aku tuh semester awal aku angkatan pertama yang jadi percobaan, enggak. Sebelum-sebelumnya udah banyak banget yang kerjasama. Cuma untuk beberapa tahun terakhir ini kerjasamanya sama Pingtung National University di Taiwan. Ini balik lagi ke teman-teman, mau dan siap nggak buat double degree ke negara orang yang sejauh itu. Kalau untuk dulu awal-awal itu kerjasamanya bukan sama Pingtung National University, tapi sama universitas apa di Thailand. Jadi masih di wilayah Asia Tenggara yang mungkin secara kultur nggak begitu beda sama Indonesia ya, beda sama yang Taiwan. Karena teman-temanku yang ke Taiwan lumayan shock culture lah beberapa bulan pertama gitu, kayak makanan, kalau cuaca sih enggak ya, dari segi makanan, terus udah itu ya budaya, bahasa dan lain-lain. Kalau misalnya teman-teman merasa nggak masalah, aku yang penting punya pengalaman dan nggak apa-apa deh, mumpung masih muda gitu ya, kita coba pengalaman dan nyoba tantangan sebanyak-banyaknya ya nggak apa-apa, go ahead. Dan kemudian yang kedua, teman-teman bisa nyoba international conference. Untuk international conference-nya bisa secara online, bisa offline, datang langsung kalau mungkin acara yang dilaksanakan di luar negeri, atau international conference yang dilaksanakan di Indonesia. Jadi ini salah satu keunggulan bagi teman-teman yang nyoba international conference atau publikasi internasional. Ini bisa jadi salah satu pilihan kalau teman-teman nggak mau ikut sidang. Nah, jadi kalau alurnya itu kan sempro, seminar proposal nih, habis itu penelitian, seminar hasil, habis itu ntar ada revisi-revisi dikit gitu ya, atau mungkin nanti nambah lagi 1 tahap penelitian misalnya, habis itu baru nanti di akhir banget ada sidang. Nah, kalau teman-teman nggak mau sidang nih, sidang ini bisa diganti dengan publikasi internasional. Conference bisa, terus itu seminar atau apa, yang penting nanti ada outputnya publikasi. Kalau kayak gitu, bisa nggak perlu ikut sidang, jadi digantikan dengan publikasinya kita. Cuma tetap nih, nggak semua publikasi bisa diterima, ada syarat-syaratnya, misalnya kayak publikasi di Sinta, atau mungkin publikasi di Scopus, atau kayak gimana. Ini mungkin bisa jadi salah satu pilihan teman-teman kalau pengen punya pengalaman internasional juga di samping ya kuliah sama penelitian di Indonesia aja, atau mungkin kuliah dan penelitian di UB aja kayaknya bosan gitu, pengen nyoba sesuatu yang lebih menantang ya bisa. Itu tadi beberapa pilihan. Oke, segitu aja, videonya udah lumayan panjang banget. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik subscribe dan turn on notification. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.